Satu orang tewas dalam kebakaran yang menimpa 3 rumah di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Informasinya kami rangkai dengan penangkapan pelaku pencurian ponsel di toko elektronik di Kota Tangerang, Banten dalam Kilas Metropolitan. Tersangka pencuri ponsel di sebuah toko elektronik di Jalan Burok, Neglasari, Kota Tangerang ini babak belur dihajar warga pada Rabu sore. Ia ditangkap warga setelah upaya pencuriannya terekam kamera pengawas toko. Teriakan korban kemudian memancing kedatangan warga. Satu orang temannya berhasil lolos. Kamis siang, polisi menyebut kedua tersangka berpura-pura membeli peralatan elektronik. Saat satu tersangka mengalihkan perhatian korban, temannya menggasak ponsel yang berada di atas meja. Tersangka kini ditahan di Mapolsek Neglasari. Satu orang tewas saat mencoba memadamkan api yang membakar rumahnya di Komplek Bulog, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis siang. Menurut adik korban, pria berumur 51 tahun ini sempat terlihat memadamkan api di rumah kosong yang berada di sebelah rumahnya. Pemadam kebakaran kemudian menemukan jenazah korban berada di kamar mandi. Korban diduga meninggal akibat menghirup asap. Petugas menduga kebakaran yang melanda 3 rumah ini terjadi akibat korsleting. Api dapat dipadamkan setelah 15 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Besi penutup drainase di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat jadi sasaran pencurian orang tidak dikenal. Kamis pagi, lubang saluran air sedalam 1 meter ini ditandai dengan kayu dan pot bunga agar tidak membahayakan pengendara. Kasatpel Dinas Bina Marga Kecamatan Senen menduga pelaku memotong besi penutup drainase dengan gergaji karena ditemukan bekas potongan gergaji di sisi lubang. Pihak Dinas Bina Marga Kecamatan Senen menyatakan proses penggantian besi penutup drainase selesai pada Kamis sore. Tim Liputan CNN Indonesia. Kericuan terjadi saat unjuk rasa buruh di Makassar, Sulawesi Selatan menuntut PT Kawasan Industri Makassar membatalkan kebijakan kenaikan perjanjian penggunaan tanah industri. Informasi ini kami rangkum dengan fenomena alam ubur-ubur yang memenuhi pantai di Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam Kilas Peristiwa. Kericuan terjadi saat buruh dari berbagai perusahaan di Makassar menggelar demo di depan PT Kawasan Industri Makassar Kamis siang. Sejumlah buruh berusaha merobohkan pagar karena pihak perusahaan enggan menerima perwakilan pengunjuk rasa untuk bertemu. Mereka menuntut PT Kawasan Industri Makassar membatalkan kebijakan kenaikan perjanjian penggunaan tanah industri sebesar 30% dari nilai jual objek pajak yang dikeluarkan PT Kawasan Industri Makassar sebagai pengelola. Kebijakan ini dianggap berpotensi terjadinya PHK massal karena banyak perusahaan yang tak mampu membayar kenaikan pajak. Ubur-ubur memenuhi pantai di area pelabuhan di Kota Probolinggo, Jawa Timur sejak sepekan terakhir. Fenomena alam ini terjadi di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Pelabuhan DABN, dan Pelabuhan Perikanan Mayangan. Menurut sejumlah nelayan dan pemancing, keberadaan ubur-ubur mengganggu lantaran ikan akan menjauhi kawanan ubur-ubur. Satpol Air Polres Probolinggo mengimbau warga untuk berhati-hati jika beraktivitas di laut karena mengingat ubur-ubur tersebut bisa menyebabkan gatal hingga iritasi kulit. Akses jalan menuju tempat pengolahan sampah terpadu Piungan Yogyakarta yang sempat ditutup warga akhirnya dibuka kembali Kamis pagi. Setelah mediasi dengan warga Rabu kemarin, TPST tersebut tidak akan dijadikan pembuangan sampah pada tahun 2025. Selain itu, TPST akan ditutup dan hanya menjadi tempat pengolahan sampah. Sebelumnya, akses jalan menuju TPST sempat ditutup warga pada 7 Mei 2022 lalu. Akibatnya, sampah dari kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman menumpuk di jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.